pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di halaman rumahnya. Ia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. Hah? Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf, ya, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bagaimana dengan soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik jika kita merdeka tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia ini adalah buatan Jepang. Jadi menurut saya lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, tadi saya mendengar bahwasannya dari radio, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi sekutu belum datang. Saya setuju. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita hubungi Bung Karno? Ide yang bagus. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya menunggu kedatangan Anda. Terima kasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan Syahrir. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar dari radio bahwasannya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi saya rasa ini adalah saatnya kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Supaya Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal saya bila mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita tidak boleh bergabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Agustus 1945, pukul 10 malam. Di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah kalian menunggu esok hari. Sudah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari duduk dan bicarakan kembali. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Kenapa Anda tidak melakukan sendiri? Kenapa harus Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dianggap propaganda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan negara kita jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri?
Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat akan bertahan tanpa bantuan mereka setelah merdeka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, proklamasi harus segera dilaksanakan, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik ribut seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Sulit. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Aku punya ide. Bagaimana dengan Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Jadi, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya. Dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan kepada kami dan mencari kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tenang. Saya akan mengamankan Anda kalian semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jeo Kisong. Baiklah. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Aku habis menelpon Subeno. Dia setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Tapi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Kemana kita? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Kita harus ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Apa yang dibicarakan? Lagi pula, kita tidak bisa melawan tentara Jepang karena mereka terlalu kuat. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut kami. Ini demi kebaikan, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Itu sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung, agar membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Kenapa ini, Kang Mas? Kenapa banyak sekali orang? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dengan Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Benar, jika kalian membawaku, kalian harus juga membawa istri dan anakku. Baiklah, kami akan bawa Anda beserta anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jeo Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau udah di sini. Ya, mereka membawa aku ke sini. Fatma dan Guntur juga dibawa, Kak. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Jadi kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu percaya pada kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang.
Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan ini dengan jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas pemberian oleh Jepang, maka negara kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Wikana. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terhalang seperti itu? Ada Subarjo, dia mau masuk ingin menjemput suku Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Ayo. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau yang menemui mereka berdua, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kesini untuk menemui mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, ayo kita masuk. Ada apa, Subarjo? Saya akan memberitahukan bahwa rapat PPKI batal dan juga Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya. Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif memberitahu, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi, Bung? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Benar kata Wikana, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Apakah kami boleh pulang? Tidaklah, sebelum kami menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno? Wikana? Tidak. Saya janji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 dini hari, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku akan mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Saya akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan secara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, bangsa Indonesia. Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani teks ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan selain itu, umat Islam juga sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi, 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Jadi pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno.
Setuju. Ini naskahnya Bung, tolong ditangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskahnya dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari ini, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita.
Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Hai guys, what's up? Action. Halo guys. Tapi bohong. Saya berdiri juga. Pukul stop 10 tuh. Tua gak action. Sebenarnya apa mau Takkan sanggup aku bertahan di Ini sudah kesempatan pengantar tetap pergi ikut kami ke Rengas Dengklok. 1, 2, 3 action. Bagaimana jika naskah ini diletak di Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tunggu terus diam. Ada aja lah ya guys. Kekuatan kita tidak akan dapat bertahan. Kita tidak dapat bertahan setelah kekuatan kita tidak akan sebanding dengan mereka. Saya akan mengandalkan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah jauh. Jepang asli. 4 action. Mengapa kau begitu percaya kabar itu? Dia kenapa? And action. Mengapa kau begitu mudah percaya itu? Kan dia Nanti itu dia. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Tentara nggak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Laksani. Siap. Wow.